أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum. Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, kita lanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab Riyadhus Shalihin, di mana kita masih membahas hadis-hadis yang disebutkan oleh al-muallif di dalam bab tentang al-amr bil muhafadzah 'ala sunnah wa adabiha. Bab perintah untuk menjaga sunnah dan adab-adabnya. Hadis yang kelima yang disebutkan oleh al-muallif di kitab ini, qala al-muallif rahimahullah, an Abi Abdullah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum, muttafaqun alaih. Dari Abu Abdullah Nu'man ibn Bashir, semoga Allah meridhai beliau, berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusawwunna sufufakum, sungguh hendaknya kalian benar-benar meluruskan shaf kalian, ya, meluruskan shaf kalian, barisan kalian, ini dalam salat, merapikannya. Aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum, atau kalau tidak melakukan hal tersebut, maka Allah sungguh benar-benar akan memutar wajah kalian, membalikkan wajah kalian. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Di dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluruskan barisan kami, hatta ka'annama yusawwi bihal qidah, sebagaimana seseorang itu meluruskan anak panah, ya, meluruskan bulu yang ada anak panah, ya. Kalau kita punya anak panah, itu ada bulunya ya di belakang, ya, itu diluruskan, selurus, ya, tidak ada yang ke depan sedikit, ya, ada yang ke bawah sedikit, tidak, tapi diluruskan. Kalau kita lihat anak panah itu, ya, hatta idza ra'a anna qad aqalla an, sehingga ketika beliau sudah merasa, mengetahui, melihat bahwa kami sudah faham, ya, dari beliau masalah ini, thumma kharaja yauman, kemudian suatu hari beliau keluar,
ya, bersama para sahabatnya. Faqama hatta kada ayyukabbira. Kemudian beliau berdiri, hendak bertakbir dalam salat, mau mulai salat. Fara'a rajulan badiyan sadruhu. Kemudian beliau melihat seorang laki-laki itu dia maju, ya, sedikit, dadanya itu enggak rata dengan yang lain, dia lebih maju sedikit. Faqala ibadallah la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai hamba-hamba Allah, hendaknya kalian benar-benar meluruskan saf kalian atau Allah akan membalikkan wajah-wajah kalian. Al-muallif rahimahullah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, membawakan hadis ini di dalam bab perintah untuk menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga adab-adabnya. Dan dalam hadis ini ada beberapa perkara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang pertama adalah ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, la tusawwunna sufufakum. Sungguh hendaknya kalian benar-benar meluruskan barisan kalian, meluruskan saf kalian dalam salat, lurus. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini menyebutkan 3 penegasan, ya, yang menunjukkan bahwa perkara ini betul-betul harus diperhatikan dalam masalah salat. Bukan perkara yang sepele, ya, kelihatannya sepele tapi akibatnya bahaya. Nah, yang pertama adalah ditegaskan dengan qasam, dengan sumpah yang muqaddar, ya, disebut oleh para ulama qasamnya itu muqaddar. Sumpahnya ini dikira-kirakan, yakni tidak disebutkan tapi dia itu ada. Yakni wallahi la tusawwunna sufufakum. Tapi wallahnya enggak disebut, muqaddar karena sudah mafhum. Ya, dan sumpah diantara maksud daripada sumpah adalah untuk menegaskan tentang apa yang akan diucapkan, bahwa apa yang diucapkan adalah perkara yang betul-betul harus mendapatkan perhatian, bukan main-main. Ya, makanya dikuatkan dengan sumpah yang diucapkan. Yang kedua, ini fi'ilnya fi'il mudhari', ya, sawwa yusawwi. Kemudian ada lam taukid, lam yang masuk pada fi'il mudhari' ini untuk menegaskan juga. La tusawwu, ya, ini menunjukkan perintah, ya, yang sangat ditekankan, sangat dianjurkan. Kemudian yang ketiga adalah nun taukid tsaqilah, nun taukid yang bertasydid yang masuk pada fi'il mudhari'. La tusawwunna, ya. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kalimat ini dengan memberikan 3 penegasan, 3 taukid, yaitu qasam muqaddar, lam taukid, kemudian nun taukid tsaqilah, ya. Lam yang masuk kepada fi'il mudhari' yang fungsinya di sini adalah untuk penegasan. Nabi mengatakan la tusawwunna sufufakum, hendaknya, ya, demi Allah kalian benar-benar meluruskan barisan kalian dalam salat. Ya. Dan ini bukan perkara yang sepele. Bukan perkara yang sepele. Walaupun kelihatannya sepele, masalah shaf, ya, cuma berbaris saja. Apa sih konsekuensinya kalau nggak lurus? Ya. Secara zahir kelihatannya sepele. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam
yang berbicara dengan wahyu, tidak berbicara dengan hawa nafsu, yang mengetahui apa yang tidak kita ketahui, karena beliau diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu menegaskan kepada kita masalah ini. Nabi SAW diperlihatkan kepada beliau keadaan penduduk neraka, sementara kita tidak. Ya, diperlihatkan kejadian-kejadian ya oleh Allah kepada beliau, sementara kita tidak. Maka ketika beliau SAW memerintahkan kita kepada sesuatu, terlebih perintahnya itu ditegaskan dengan beberapa penegasan. Kalau Nabi mengatakan ya tanpa penegasan pun itu sudah cukup bagi kita untuk mentaati beliau, karena yang memerintahkan kita adalah Nabi SAW, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Nabi maka ambillah, ya, dan apa yang dilarang maka tinggalkan. Itu perintah Allah. Kalau misalnya Nabi SAW menyuruh kepada kita, walaupun tanpa penegasan, kita akan taat. Lebih-lebih jika beliau menegaskan dengan beberapa penegasan. Penegasannya enggak cuma satu, beberapa penegasan. Seperti saya katakan tadi, qasam muqaddar, ya, kemudian lam taukid, nun taukid. Maka masalah ini harus menjadi perhatian betul-betul. Dan ketika kaum muslimin tidak perhatian dengan masalah ini, maka mereka akan bercerai-berai. Hati mereka saling berselisih. Karena Nabi SAW membuat atau menyebutkan akibat. Akibatnya apa? Aw la yukhalifannallahu baina qulubikum aw baina wujuhikum. Atau Allah akan menjadikan wajah kalian berselisih, hati kalian berselisih. Yukhalif itu menyelisihi, ya, keadaan yang wajar, ya, secara umum. Para ulama berbeda pendapat tentang perkataan Nabi, awla yukhalifannallahu baina wujuhikum, Allah akan merubah wajah kalian, ya, menjadikan wajah kalian berselisih. Ada yang menyebutkan mukhalafatul wajh ini, berselisihnya wajah ini, itu hissiyah, ya. Ini terjadi secara fisik, dengan dijadikan wajahnya yang tadinya menghadap ke sana nanti dibalikan menghadap ke belakang. Dan itu tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Sekedar membalikkan wajahnya ke belakang misalnya, ya. Nah, jadi lihatnya ke arah sana, bukan ke arah depan, ke arah belakang. Mungkin enggak? Mungkin saja. Karena Allah Subhanahu wa taala dulu mengatakan kepada hamba-hambanya, orang-orang Bani Israel yang menyelisih nabinya, kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian kera. Dan mereka jadi kera, beneran. Nah, maka tidak mustahil kalau Allah SWT menginginkan wajah ini berbalik, itu tidak mustahil. Jadi berbaliknya wajah ini hissiyah, yakni kelihatan, nampak, ya, secara fisik. Ada yang mengatakan ma'nawiyah, ma'nawi, yakni maksudnya hati. Allah akan menjadikan hati kita saling bercerai-berai, mukhalafah, tidak bersatu, ya. Nah, antara satu muslim dan muslim yang lain ketika salah saja sudah nggak bisa bersatu, ya. Nah, dia maju sedikit, dia mundur sedikit misalnya. Nah, itu menunjukkan ikhtilafil qulub, menunjukkan perbedaan, ya, mukhalafah di dalam hati. Hatinya saja sudah saling berbeda, bercerai-berai, maka begitu juga keadaannya. Dan bahwasanya hati itu adalah malik, dia adalah raja, dia yang menyuruh,
ya anggota tubuhnya untuk melakukan apa yang dia inginkan. Ya. Dan keadaan kaum muslimin bisa ditunjukkan, bisa diperlihatkan atau bisa dilihat di dalam keadaan mereka ketika sholat. Ini aja yang masih sholat, lalu bagaimana yang nggak sholat? Atau yang nggak sholat di masjid, sholatnya di rumah. Itulah keadaan kaum muslimin saat ini. Ya, mereka tidak bisa bersatu, susah untuk bersatu. Sedikit berbeda sudah langsung saling menyalahkan. Hati kita nggak bisa satu. Beda ustadz nggak bisa bersatu. Beda pemahaman nggak bisa bersatu. Padahal manhajnya masih sama, manhajus salaf saleh. Apakah manhaj salaf berarti kalau kita bermanhaj salaf berarti kita nggak boleh berbeda? Ya, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, mereka ada para salaf dan mereka berbeda. Ya, tapi manhaj mereka, metode mereka dalam beragama sama. Tapi natijahnya, hasilnya bisa saja berbeda. Ya, nah, manhajnya sama. Yang mendahulukan Al-Quran dan Sunnah dalam memahami agama ini. Tidak seperti ahlul kalam yang mendahulukan akal daripada Al-Quran dan Sunnah. Itu udah beda. Tapi mereka ahlus sunnah wal jamaah mendahulukan Al-Quran dan Sunnah. Walaupun demikian dalam beberapa hal mereka berselisih. Nah, tapi karena ilmu kita yang masih terbatas, terlebih lagi kita mungkin terlalu tergesa-gesa, tidak bersabar untuk talabul ilm, merasa apa yang sudah kita pelajari sudah sangat cukup, dan merasa bahwasanya kita lebih baik daripada yang lain, itu yang menjadikan kita itu berselisih. Ya, hendaknya dalam perkara-perkara yang kita mungkin berselisih, berbeda pendapat dalam masalah ini, tapi manhaj masih sama, hendaknya kita saling terbuka hati kita. Ya. Kalau misalnya tidak sependapat, kita dialogkan. Ya. Karena bisa jadi beliau memiliki ilmu yang tidak kita miliki. Nah, ala kulli hal dia muslim, alhamdulillah yang pertama. Berarti saudara kita. Ya. Nah, apalagi dia ada orang yang sangat cinta dengan Quran dan Sunnah dan sangat ingin mengikuti manhaj para salafus saleh, maka itu lebih. Maka hendaknya cinta kita juga lebih. Pertama dia muslim, kedua kemudian dia adalah orang yang sangat cinta dengan manhaj salaf ini, salafus saleh, cinta pada para salaf kita, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Itu nilai lebih. Kalaupun ada perkara yang kita tidak sepakat, tidaklah hal itu langsung menjadikan kita saling bertolak belakang, berpisah, tidak mau bersatu. Nah, padahal itu bisa didialogkan, ya. Nah, jadi apa yang kita lihat keadaan kaum muslimin itu bisa dilihat secara umum dari bagaimana caranya mereka salat. Kalau mereka sudah bersatu dalam salat, safnya lurus, rapat, maka itu bisa menggambarkan sedikit banyaknya tentang kedekatan hati mereka, tentang keadaan mereka. Terlebih lagi kalau masjidnya dipenuhi oleh kaum muslimin, maka kelihatan mereka adalah orang-orang yang cinta dengan akhirat. Di waktu-waktu sholat mereka sudah memenuhi masjid, maka pekerjaan yang dia sedang kerjaan saat itu hanyalah sebagai wasilah agar mereka bisa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Menambah ibadahnya, bukan menjadi tujuan hidupnya. Nah, tapi keadaan kaum muslimin saat ini yang masih jarang memenuhi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, ketika terlebih lagi di waktu-waktu beraktivitas kerja, misalnya, ini bisa menggambarkan keadaan kaum muslimin saat ini.
ya, bahwasanya sebagian mereka itu menjadikan agama ini, ibadah ini hanya sebagai formalitas saja. Karena dia muslim, ya udah dia sholat, tapi sholatnya tanpa dijaga. Apakah sholatnya sudah benar atau belum, sudah sempurna atau tidak, itu enggak menjadi prioritas baginya. Karena yang penting adalah dia bisa bahagia dengan mendapatkan harta yang banyak. Berarti tujuan orientasi hidupnya masih banyak, masih condong ke dunia daripada ke akhirat. Ya, terlebih lagi jika misalnya masalah iktisabnya, kerjaannya itu tidak pandang bulu apakah halal atau tidak. Ya, yang penting mah bisa kerja, karena hari ini yang hari-hari gini nyari kerja susah. Misalnya. Ya. Maka yang penting mah bisa kerja, halal atau enggak itu nomor 2 misalnya. Ya. Maka ini berarti akidahnya masih lemah. Ya, kaum muslim harus dibimbing, masih harus dibimbing akidahnya. Sampai dia yakin bahwasanya yang memberikan rezeki kepadanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menjamin rezekinya adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memintanya untuk bekerja. Ya. Hanya sebagai wasilah untuk mengambil rezeki tersebut, akan tetapi dia tidak boleh menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala, tetap mendahulukan Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim muwahhid, ahlu tauhid, dia tidak khawatir dengan keadaan yang ada saat ini. Ya, dia tetap yakin karena yang menjamin rezeki kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang menjamin rezeki kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tetap tenang dan tetap berusaha, husnudzan dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus berusaha, ya, dengan terus meniatkan usahanya itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna yang kedua yang disebutkan oleh muallif adalah makna ma'nawi. Ya, yakni la yukhalifanna Allah, mukhalafah di sini ma'nawiyah. Allah akan menyelisihkan wajah-wajah mereka, yakni antar hati mereka. Ya, menjadikan hati mereka itu tidak bersatu, ya, berselisih, tidak bisa disatukan. Dan kalau sudah tidak bisa disatukan, ini adalah kelemahan bagi kaum muslimin. Ini adalah kelemahan bagi kaum muslimin. Ya. Dan orang-orang kufar sangat mengetahui hal ini. Ya. Mereka ingin menjadikan bagaimana kaum muslim itu lemah dengan agamanya dan menjauhkan dari sumber kekuatan mereka, yaitu Al-Quran dan Sunnah, agama mereka. Ya. Taib. Wa fi riwayatin li Muslim, dalam riwayat Muslim, Nabi SAW itu meluruskan saf para sahabatnya. Kana yusawwi sufufana. Karena Rasulullah SAW yusawwi sufufana. Rasulullah SAW itu meluruskan barisan kami ini dalam salat. Ka'annama yusawwi bihal qidah, sebagaimana beliau atau seorang itu meluruskan qidah. Qidah ini tadi bulu yang ada pada anak panah, ya, di bagian ya ujung. Yang satu ini ujung yang runcing, ini ujung yang ya ekornya itu ada bulunya. Itu diluruskan, ya. Jadi bagaimana bulunya? Ini anak panah, ini ada bulunya, diluruskan, ya, lurus. Nggak ada yang maju sedikit, ada yang ke bawah sedikit, ya, lurus sekali. Kalau antum melihat anak panah seperti itu, ya, Nabi SAW meluruskan para sahabatnya seperti orang meluruskan qidah, ya, anak panah yang bulu yang ada anak panah, diluruskan, lurus, maka beliau akan mulai salatnya. Sampai suatu hari ketika beliau hendak bertakbir, beliau melihat, dan beliau bisa melihat makmumnya, ya, walaupun beliau tidak membalikkan wajahnya, beliau bisa melihat makmumnya. Beliau melihat ada salah seorang makmumnya yang maju, dadanya sedikit menonjol. Maka Nabi mengingatkan, menegaskan kembali, ibadallah, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum. Wahai hamba Allah, luruskan safmu, luruskan saf kalian, atau Allah akan
memperselisihkan di antara wajah kalian. Ya, atau Allah akan menjadikan wajah kalian saling berselisih, yakni hati kalian tidak bisa bersatu. Nah, di dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan akibat daripada tidak mengikuti anjuran Nabi SAW dalam meluruskan shaf. Seperti ya saya katakan di awal, meluruskan shaf kelihatannya perkara yang sepele, nggak ada kaitannya dengan masalah duniawi, ya. Naam, cuma sedikit nonjol masa berakibat Allah akan membalikkan wajah kita. Kalau secara hissi tadi ya, yang tadinya menghadap belakang ke depan menjadi ke belakang. Memang penyelisihannya itu seperti apa? Kok sampai wajah ini dibalikan? Kalau orang dibalikan wajah ini kan dia melakukan perkara yang besar ya. Nah, kalau perkaranya Kalau perkaranya itu remeh, mungkin sekedar sekedar dijewer misalnya ya. Nah, atau diketuk kepalanya biar perhatian. Tapi ini kan nggak cuma dijewer, nggak cuma diketuk kepalanya, tapi dia dibalikan secara hissi ya, secara maknawi. Kalau secara maknawi, hatinya yang dijadikan berselisih dengan saudaranya sehingga tidak bisa bersatu. Dan tidak ada persatuan di antara kaum muslimin. Itu salah satu sebab mereka lemah. Dan ini bukan masalah biasa. Kelemahan yang ada pada kaum muslimin menjadikan mereka itu mudah dipatahkan oleh musuh-musuhnya. Ya. Ini kan bukan perkara yang sepele. Padahal kelihatannya masalahnya cuma sepele, cuma sini maju dikit, yang ini mundur dikit, masa berakibat sefatal ini. Akan tetapi kita sebagai orang-orang yang beriman menyikapi hadis-hadis Nabi itu tidak menggunakan akal kita semata. Ya, menyikapi hadis-hadis Nabi itu tidak dengan akal kita semata. Ini nggak masuk akal, kemudian kita tolak. Lah. Nabi SAW menyebutkan akibat ini, dan kalau misalnya ini adalah maknanya maknawi, mukhalafah maknawi, ya, tidak secara fisik tapi hati kita, ini kan perkara yang gaib, perkara yang kita tidak mengetahuinya. Dan untuk perkara yang gaib, kewajiban kita adalah mengimani. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat orang-orang mukmin di awal-awal surat Al-Baqarah, ya, maka menyebutkan bahwasanya di antara sifat mereka adalah yu'minuna bil ghaib. Mereka beriman dengan perkara yang gaib. Nah, dan akibat seperti ini kan gaib. Kita nggak tahu benar apa enggak. Ya. Karena secara zahir, antum pernah lihat nggak ada kepala yang dibalikin gara-gara dia safnya nggak lurus? Belum pernah lihat. Ya. Nah, berselisih ya ada, cuman terkadang kita nggak terlalu merasakan. Mungkin karena hati kita yang nggak peka ya. Perasaan biasa-biasa saja ya. Kita sholat dari dulu seperti ini, perasaan akur-akur aja ya. Mungkin karena hatinya yang kurang peka ya. Kalau ada musibah baru ketahuan nanti apakah mereka bersatu atau tidak ya. Nah, biasanya seperti itu. Kalau ada ujian baru ketahuan selama ini hati mereka bersatu atau tidak. Ya. Naam, Anda ingin tahu teman Anda ini adalah teman sejati atau tidak? Maka Anda akan lihat kalau ada ujian menimpa Anda misalnya. Anda sakit. Anda butuh bantuan. Ya, apakah dia akan senantiasa di samping Anda, mendukung Anda, membantu Anda? Ya, atau malah dia menjauh? Baru ketahuan. Ya. Nah, jadi kewajiban bagi kita adalah meyakini apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Karena tadi pertama, la yantiqu 'anil hawa. Beliau tidak mengucapkan dengan hawa nafsunya. Dan ancaman seperti ini, ya, ini bukan ancaman yang
dia keluar dari akal manusia biasa. Dalam artian kalau manusia, kalau kita pikiran kita ya cuma berselisih sedikit, kira-kira hukuman yang pas apa? Kalau diserahkan pada akal kita, paling kita bilang apa? Ya dijewer aja lah, biar apa perhatian. Ya, akal manusia pasti seperti itu. Kalau misalnya ada yang menghukum lebih berat, antum akan bilang apa? Wah ini mah nggak manusiawi misalnya. Ya, masa cuma apa maju sedikit kepalanya harus dibalikin ke belakang, nggak manusiawi ini namanya. Ini akal manusia, akal kita. Ya, nah, tentunya kita nggak mungkin mengatakan agama ini nggak manusiawi. Ya, wal'iyadzubillah. Jadi apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ini termasuk perkara yang gaib, kewajiban bagi kita adalah mengimaninya. Ya, dan kita bisa melihat memang kenyataannya seperti itu sedikit banyaknya. Kaum muslimin saat ini tidak bisa bersatu, susah untuk bersatu. Nah, untuk memiliki satu ya suara yang sama, ya maka susah kaum muslimin saat ini. Makanya Islam saat ini tidak ditakuti oleh orang-orang kafir secara umum ya. Paling yang ditakuti itu kalau ada orang yang getol ngaji, misalnya belajar tauhid, mulai mengamalkan sunnah, ya. Nah, itu sudah mulai ditakuti. Tapi kalau Islamnya biasa-biasa saja, ya, yang penting sholat, udah, ya, nggak ngaji Quran nggak masalah. Orang seperti ini nggak terlalu dikhawatirkan, ya. Nah, jadi jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kewajiban bagi kita adalah menerima apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melaksanakan apa yang beliau perintahkan, menjauhi apa yang beliau larang, mengimani apa yang beliau kabarkan. Ya, adapun masalah yang itu termasuk perkara urusan gaib yang kita tidak faham, ya, yang kita lakukan adalah istislam, menerima saja. Ya, yakin bahwa apa yang dikatakan beliau itu benar, walaupun kita nggak melihat dengan kasat mata kita, ya. Nah, tapi yang jelas apa yang beliau katakan pasti benarnya, ya. Baik. Ini di dalam masalah salat, dan salat ini adalah perkara agama, pokok agama, termasuk pokok agama, ya. Jadi kalau pokok agama itu sudah nggak sempurna, maka untuk urusan lain juga nggak sempurna. Apalagi urusan duniawi, muamalah. Ya, karena pokok agamanya aja udah nggak sempurna, maka urusan yang lain juga nggak sempurna, susah untuk menyempurnakan. Tapi orang yang menyempurnakan pokok agamanya, maka hal itu akan membantu dia untuk menyempurnakan urusan-urusan yang lainnya. Ya, urusan yang lain akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi kewajiban imam adalah meluruskan makmumnya, dilihat sudah lurus atau belum. Dan kewajiban makmum adalah mengikuti arahan imam, ya, selama yang diarahkan adalah apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW atau sejalan dengan syariat Nabi SAW. Ini pada zaman Nabi SAW seperti ini, beliau yang meluruskan. Tapi pada zaman Khulafa Rasyidin, karena jumlah kaum muslimin itu semakin banyak dan nggak mungkin imam itu sampai ke belakang, biasanya ada pembantunya yang ikut meluruskan. Imam mengatakan sawwu sufufakum misalnya, maka orang-orang yang ditugaskan untuk membantu dalam meluruskan shaf, mereka lihat shafnya. Kalau sudah mengatakan lurus, maka beliau akan bertakbir. Ya. Nah, ini keadaan pada zaman Khulafa Ar-Rasyidin karena jumlah kaum muslimin semakin bertambah banyak, ya. Dan sulit kalau misalnya imam yang langsung terjun ya untuk meluruskan satu demi satu shaf, ya. Kalau banyak itu akan mengambil waktu yang sangat banyak tentunya. Ya, makanya pada zaman Khulafa Ar-Rasyidin, dimulai pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu, ya, beliau memerintahkan pada seorang laki-laki luruskan shaf orang-orang makmum. Maka laki-laki ini akan berkeliling, ya, melihat 1, 2, 3 shaf, kemudian beliau akan mengatakan lurus. Setelah itu
Umar bin Khattab baru bertakbir. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW dan para khulafaur rasyidin sangat perhatian dengan masalah ini, dengan masalah salat. Karena kalau salatnya bagus, insya Allah ini menjadi awal yang baik untuk bagusnya agama dia dan urusan dia yang lainnya. Ya, nah, kemudian jika dia sholat sendirian bersama imam, cuma 2 orang misalnya ya, maka bagaimana posisi makmumnya? Apakah sejajar dengan imamnya, atau di belakang sendirian, atau sedikit ke belakang? Ya. Maka dalam hal ini yang benar adalah dia sejajar dengan imamnya. Dia sejajar dengan imamnya. Ya. Naam. Seperti yang diceritakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau mau sholat, ya ikut sholat dengan Nabi. Suatu malam beliau bangkit, ya bangun, melihat Nabi mau sholat, beliau ikut. Tadinya berdiri di sebelah kanan imam, ya, sebelah kiri imam. Kemudian sama Nabi SAW itu dipindahkan ke arah kanan, sejajar. Nabi menyuruhnya untuk sejajar. Ya, tapi karena Abdullah bin Abbas merasa nggak nyaman, dia mundur sedikit. Ya. Jadi pada asalnya adalah sejajar. Pada asalnya adalah sejajar, ya, tidak mundur sedikit. Nah, kalau yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas ini hanyalah ijtihad beliau, karena beliau merasa nggak nyaman, ya, harus sejajar dengan Nabi. Tapi Nabi SAW, ya, sejajarkan beliau ketika sholat bersama beliau. Kalau ini makmumnya 2 orang, ya, kalau makmumnya 2 orang. Taib. Ini hadis yang kelima yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah, ya. Naam, di antara faidah daripada hadis yang disebutkan oleh al-muallif di sini, ya, yang pertama wajibnya kita untuk mengikuti arahan imam dalam meluruskan shaf. Kalau imam mengatakan sawu sufufakum, kan dia luruskan betul-betul. Ya. Nah, kemudian faedah berikutnya bagi imam yang hendak masuk ke dalam salat, hendaknya sebelum dia bertakbir dia pastikan shaf makmumnya sudah lurus atau belum. Ya. Nah. Baik. Kemudian adanya ancaman di dalam hadis ini bagi orang-orang yang menyelisih sunnah Nabi ini, yaitu dengan dijadikan hati mereka berselisih. Ini kalau maknanya maknawi, atau betul-betul dijadikan muka mereka itu berselisih, ya, yang tadinya mengharap ke depan kemudian dijadikan ke belakang. Ini kalau secara hissi, ya. Baik. Nabi SAW di dalam hadis yang lain juga memotivasi kita untuk betul-betul, ya, memperhatikan masalah ini, yaitu meluruskan shaf dengan menyamakan shaf yang lurus dengan shafnya para malaikat, dengan barisnya malaikat, ya. Di mana Nabi SAW dalam riwayat Muslim dan yang lainnya, beliau mengatakan, ala tasuffuna kama tasufful malaikah inda rabbiha. Tidakkah kalian ingin berbaris seperti barisnya malaikat di depan Rabbnya? Ya, para malaikat berbaris di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kalian ingin mencontoh mereka dalam berbaris? Ya, faqulna ya Rasulullah wa kaifa tasufful malaika inda rabbiha. Mereka bertanya, ya Rasulullah, bagaimanakah para malaikat berbaris di hadapan Rabbnya? Ya, qala yutimmuna sufufal awwal wa yatarasuna fis saf. Mereka menyempurnakan barisan yang pertama terlebih dahulu, kemudian mereka meluruskan safnya, meluruskan barisannya. Ya, ini makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Ya, ketika mereka hendak berbaris di hadapan Rabbnya, maka mereka
mereka menyempurnakan shaf yang pertama terlebih dahulu, ya, kemudian mereka meluruskannya. Nah, hadis yang berikutnya yang disebut oleh muallif dalam bab ini adalah hadis yang ke-6, an Abi Musa radhiyallahu anhu qala ihtaraqa baitun bil Madinah ala ahlihi min al-laili falamma hudditha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sya'nihim qala inna hadhihi an-nara aduwwun lakum fa idza nimtum fa'atfi'uha 'ankum muttafaqun alaih. Dari Abu Musa, semoga Allah meridhai beliau, mengatakan, ya, salah satu rumah di Madinah ada yang kebakaran, ya, di malam hari. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberitahu masalah ini, beliau mengatakan, Inna hadhihi an-nar aduwwun lakum. Sesungguhnya api ini adalah musuh kalian. Fa idza nimtum fa'atfi'uha 'ankum. Jika kalian tidur maka matikan apinya. Yakni dahulu menggunakan lentera, ya, menggunakan damar lentera. Nah, belum menggunakan listrik seperti ini. Ya. Di dalam hadis ini atau muallif menyebutkan hadis ini di dalam bab ittiba al-amr bil muhafadzah ala as-sunnah, ya, wa adabiha, di mana di antara perkara yang disunnahkan dan dianjurkan, ya, di dalam hal ini adalah ketika seorang hendak tidur maka dia mematikan apa? Lenteranya. Ini kalau masih menggunakan lentera, ya, masih menggunakan damar. Nah, kalau menggunakan lampu seperti ini bagusnya juga dimatikan, ya. Lebih bagusnya dimatikan. Ya. Karena mau nggak mau cahaya ini berpengaruh, ya, ke tubuh. Cahaya ini berpengaruh ke tubuh. Tubuh kan butuh istirahat. Ya, istirahat itu akan total kalau tidak ada cahaya. Antum tahu bunga apa? Tumbuhan apa? Tumbuhan buah naga, ya, buah naga. Itu biar buahnya bagus, ya, itu kan malam hari sudah disinari dengan kuat. Biar dia terus, ya. Nah, jadi ada efeknya cahaya ini, ya, ke tubuh. Jadi kalau dimatikan, tubuh bisa istirahat total, ya. Nah, karena Allah SWT menjadikan malam gelap itu untuk apa? Istirahat, ya, untuk istirahat. Nah, ya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan api ini dan panasnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aytum an-nara allati turun a antum ansha'tum syajarataha am nahnul munsyi'un." Ya. Apakah kalian tidak melihat kepada api? Apakah kalian yang menyalakannya atau kami yang menyalakannya? Ya, jadi Allah SWT yang menjadikan api ini menyala dan panas. Ya, dan Allah juga yang bisa menghilangkan sifat panas pada api. Ya, sifat panas pada api itu bisa hilang kalau Allah mengendakinya. Nah, seperti yang terjadi pada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allah berfirman kepada api, kun, ya, ya naru kuni barda wa salaman li Ibrahim. Wahai api, ya, kuni barda wa salaman. Jadilah engkau dingin yang menyejukkan, dingin yang menyelamatkan. Ya, apinya besar, apinya enggak hilang, tetap tidak tiba-tiba mati, apinya tetap, tapi sifat panasnya hilang. Sifat panasnya hilang, dan Allah SWT yang menghilangkannya. Nah, Allah yang menghilangkannya. Jadi semua makhluk ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana makhluk ini bisa berbahaya, Allah bisa menghilangkan bahayanya makhluk ini. Tapi kita pun diperintahkan untuk mengikuti apa? Protokol yang Allah SWT sebutkan, ya. Nah, di antaranya disebut oleh Nabi SAW, ya, biar apinya nggak berbahaya maka matikan ketika mau tidur misalnya, ya. Begitu juga makhluk ini yang namanya corona ini, ya, dia bisa hilang sifat bahayanya jika Allah menghendakinya.
jika Allah menghendakinya. Nah, maka hendaknya kita mengikuti protokol yang disampaikan, yang dianjurkan oleh syariat ini. Di antaranya apa? Di antaranya kita menyempurnakan wudhu kita misalnya. Nah, karena virus ini sebagaimana disebutkan itu tidak akan langsung masuk ke tenggorokan atau apalagi ke paru-paru, dia akan tinggal di hidung terlebih dahulu ya untuk beberapa jam. Dan Islam menyuruh kita untuk menghirup air ke dalam hidung dengan sempurna ketika wudu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fabaligh fil istinsyaqi illa an takuna sha'iman." Sungguh-sungguhlah Anda beristinsyak, sungguh-sungguh dengan menyedot air ya ke dalam hidung ketika wudu, kemudian dikeluarkan kembali ya, kecuali kalau Anda dalam keadaan puasa. Ya, takut ada yang masuk. Artinya ya, air itu bisa masuk ke tenggorokan kalau dia itu betul-betul sungguh-sungguh dalam apa? Menghirupnya. Kemudian mengeluarkannya kembali. Ya. Nah, berarti wudu kita diperbaiki. Wudu kita diperbaiki. Dalam wudu apa yang kita basuh? Muka kita, tangan kita yang sering ya, mungkin memegang benda, kaki kita bersihkan. Makanya kita dianjurkan untuk apa? Sering cuci tangan. Islam sudah menganjurkan sampai dahulu. Ya. Nah, Nabi SAW menyuruh kita untuk sungguh-sungguh dalam menyempurnakan wudu, ya. Bahkan ketika pada waktu yang kita tidak suka. Ya. Nah, itu ketika dingin yang sangat misalnya, untuk megang air itu susah. Ya, ini berat ya. Tapi Nabi menyuruh kita untuk menyempurnakan wudu kita. Nah, untuk menyempurnakan wudu kita, ya, asbighil wudu fil makari. Sempurnakan wudumu pada waktu-waktu yang kalian tidak suka untuk menyempurnakannya. Itu pada saat dingin yang sangat, tapi tetap disuruh. Ya. Kemudian ketika keluar rumah, hendaknya kita membaca doa bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Ya, ini untuk tambahan saja, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Ya, karena kalau orang keluar rumah kemudian di depan rumah kita ada syaitan, ada malaikat. Ya, kalau dia keluar rumah mengucapkan bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, maka syaitan akan mengatakan kepada temannya, ya, kaifa bika, kaifa biman qad wuqiya, ya, wa kufiya wa hudiya. Kamu mau ngapain dengan orang yang sudah Allah berikan petunjuk, berikan kecukupan dan perlindungan? Ya, nggak bisa. Maka berdoa ketika keluar rumah. Kemudian apa? Zikir, banyak zikir. Zikir setelah sholat, ya, terutama baca ayat kursi. Orang yang membaca ayat kursi itu dilindungi oleh Allah SWT. Dia membacanya sampai di pagi hari, dia akan dilindungi sampai sore hari sampai pagi hari. Ya, dan kita membaca zikir ayat kursi ini setiap selesai sholat. Setelah itu kita membaca apa? Mu'awwidzat atau qalaqilul thalatha, ya, 3 surat yang diawali dengan qul huwallahu ahad, kemudian qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Dalam qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dari keburukan semua makhluknya. Dan corona itu buruk, dan ini makhluk Allah. Ya, maka kita berlindung kepada Allah SWT dari keburukan makhluknya ini. Kalau kita mengamalkan zikir ini sungguh-sungguh, maka insya Allah kita akan terjaga. Kita akan terjaga. Jadi apa yang ada dalam sunnah, kalau kita betul-betul memperhatikannya, mempelajarinya, mengamalkannya, maka itu adalah penjagaan bagi kita. Penjagaan bagi kita. Hanya saja manusia terkadang lalai, ya, kemudian dia nggak mengucapkannya. Itu sudah qadarullah kalau begitu. Ya, nah, qadarullah dia terkena corona misalnya, wal'iyadzubillah, a'adzanallahu wa iyyakum jami'an, karena saat itu dia lupa untuk berzikir. Ya, biasanya zikir dia lupa untuk berzikir karena Allah sudah mentakdirkannya, misalnya menguji dia dengan makhluk Allah ini. Ala kulli hal, ya, orang yang dia menjaga sunnah Nabi, mempelajarinya, ya, mengamalkannya, maka itu adalah penjagaan yang terbaik untuknya. Ya, penjagaan terbaik, ya, untuknya. Dan apabila ada sesuatu yang kurang baik terjadi pada kita, wal'iyadzubillah, maka salah satu sebabnya adalah
penyelisihan kita terhadap syariat ini, terhadap Al-Quran maupun Sunnah, baik kita sadari maupun tidak kita sadari. Ketika itu yang wajib kita lakukan, yang pertama banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelalaian dia, perbuatan dia ya yang menyelisihi syariat Allah tanpa dia sadari, ya, dan memohon kepada Allah untuk senantiasa berikan taufik agar dia bisa mengamalkan semua ilmu yang telah dia pelajari yang sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah, ya, dengan pemahaman para salafus salih. Ini saja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.